Hai, jumpa kembali dengan saya Sonzarni. Kali ini kita akan membahas tentang OSPF pada MikroTik Router OS Single Area. MikroTik Router OS mengimplementasikan OSPF versi 2 atau RFC 2328 untuk IP versi 4 dan untuk versi 3 atau RFC 5340 untuk IP versi 6. Apa itu OSPF? Open Source Path First atau OSPF adalah Dynamic Routing Protocol yang termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. OSPF memiliki kemampuan link state atau melakukan deteksi status link dan algoritma Dijkstra, yaitu algoritma pencarian jarak terpendek. OSPF mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network, walaupun topologi network tersebut berubah-ubah secara dinamis, dan menggunakan IP protokol layer 3 nomor 89. Yang akan kita praktikkan sekarang adalah OSPF Single Area. Apa itu area? Area adalah sistem grouping yang digunakan di protokol OSPF, yaitu gabungan dari beberapa router IR atau internal routing yang berjumlah kurang dari 80. Nah, struktur satu area tidak terlihat dari area lainnya. OSPF area atau area ID ditulis dalam 32 bit seperti IP address. Terkecilnya yaitu 0.0.0.0 sampai terbesar adalah 255.255.255.255. Area ID ini harus unik, artinya jika dalam satu autonomous system memiliki banyak area, maka area ID harus berbeda. Ada dua jenis area OSPF, yaitu backbone area dan non-backbone area. Untuk non-backbone ada tiga tipe, yaitu standar area, stub area, dan not so stubby area. Backbone area atau area 0 secara default MikroTik memberikan area ID-nya adalah 0.0.0.0. Bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Lalu standar area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dari area border router atau ABR yang terhubung dengan area 0. Sementara stub area adalah area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertised external route, baik itu dari ABR area lain ataupun ASBR. Not so stubby area atau disingkat dengan NSSA adalah stub area yang memiliki external route dan diberikan ke area lain. ABR adalah router yang menjembatani area satu dengan area yang lain. Lalu ASBR adalah sebuah router yang terletak di perbatasan sebuah AS atau router terluar dari AS dan bertugas untuk menjembatani antara router yang satu di dalam AS dengan network lain yang berbeda AS. Topologi yang kita gunakan sama dengan topologi pada tutorial implementasi static routing. Semua router telah kita beri IP address. Router 1 dan router 3 telah kita konfigurasi menjadi internet gateway. Oke, kita mulai mengkonfigurasi semua router kita agar bisa menjalankan Dynamic Routing Protocol OSPF. Kita mulai dari router 1. Menu untuk mengkonfigurasi OSPF ada pada menu routing OSPF. Ada tiga elemen dasar untuk konfigurasi OSPF pada MikroTik Router OS. Yang pertama adalah mengaktifkan instance, lalu konfigurasi area, dan yang ketiga adalah konfigurasi network. Konfigurasi minimal untuk OSPF pada MikroTik Router OS adalah penambahan network dari sebuah router yang menjalankan protokol OSPF. Artinya, untuk konfigurasi instance dan area
kita menggunakan defaultnya. Oke, kita mulai dari instance. Instance akan aktif jika konfigurasi network telah kita lakukan. Di sini terlihat no, karena pada network belum kita tambahkan network yang ada dari router 1 ini. Kita bisa buat atau kita bisa menambahkan instance baru atau menggunakan instance default ini. Untuk tutorial ini kita gunakan saja instance default ini. Double klik. Setiap router dalam jaringan OSPF membutuhkan router ID yang unik. Penulisan router ID sama seperti penulisan IP address versi 4. Router ID pada OSPF digunakan untuk memberikan identitas unik ke router OSPF tersebut. Algoritma pemilihan router ID pada MikroTik router OS dilakukan pertama, router ID yang dikonfigurasikan secara manual. Nah, dalam proses OSPF dipilih sebagai router ID OSPF. Yang kedua, jika tidak ada router ID OSPF yang dikonfigurasi, maka alamat IP tertinggi pada router loopback interface-nya dipilih sebagai router ID OSPF. Yang ketiga, jika tidak ada loopback interface yang dikonfigurasi, maka alamat IP terendah pada interface aktifnya dipilih sebagai router ID OSPF. Komunikasi antar router yang menjalankan protokol OSPF menggunakan identitas router ID ini. Oke, saya ganti router ID-nya. Untuk router 1 ini saya beri router ID-nya 1.1.1.1. Sedangkan untuk router 2 nantinya kita cobakan menggunakan loopback interface. Dan untuk router 3, router ID-nya kita gunakan yang default, yaitu 0.0.0.0, sehingga nanti diharapkan di router 3 kita akan bisa melihat bahwa router ID-nya adalah IP terendah dari interface aktifnya. Kita lanjut, apply, oke. Selanjutnya kita konfigurasi area OSPF. Karena kita akan menggunakan single area, maka semua router diberi area ID yang sama. Double klik. Untuk area ID, penulisannya sama seperti router ID, yaitu sama seperti penulisan IP address versi 4. Untuk tutorial kali ini kita gunakan saja area ID default ini. Jadi area ID-nya 0.0.0.0 dengan nama backbone. Apply, oke. Selanjutnya kita konfigurasi network. Kita tambahkan semua network yang ada pada router 1 ini. Untuk panduan kita lihat di address list, IP address. Nah, ini dia yang akan kita masukkan di network, yaitu network yang terhubung ke router 2, network yang terhubung ke PC 1, dan network yang terhubung ke PC 11. Sementara network yang terhubung ke modem tidak kita masukkan. Oke, kita lanjut. Tambahkan, masukkan network yang pertama 10.12.12.0/30, areanya backbone, apply, oke. Tambah lagi 172.2610/24, areanya tetap backbone, apply, oke. Terakhir tambahkan 172.2620/24, areanya tetap backbone, apply, oke. Nah, kita telah membuat 3 network address yang ada di router 1 ini. Di tabel routing belum terjadi perubahan apa-apa. Kenapa? Karena router tetangganya belum kita aktifkan protokol OSPF-nya. Termasuk di link state advertisement, belum ada informasi router tetangganya. Oke, kita lanjut pindah ke router 2. Sama seperti router 1, router 2 kita konfigurasi routing OSPF. Untuk router ID-nya kita coba gunakan loopback interface. Kita buat dulu loopback interface-nya dengan cara klik bridge, lalu tambahkan. Ganti nama bridge ini menjadi loopback. Apply, oke. Lalu kita beri IP address. Tambahkan IP address-nya kita beri 2.2.2.2. Lalu interface-nya loopback. Apply, oke. Kembali ke routing OSPF. Di instan dan di area kita tidak melakukan konfigurasi. Kita biarkan saja konfigurasi defaultnya.
Kita hanya perlu menambahkan network address yang ada di router 2 ini. Oke, di network tambahkan network address, area tetap backbone, apply oke, tambah lagi 10.12.12.0/30, apply oke, tambah lagi 10.23.230/30, apply oke. Terakhir network yang kita masukkan 172.2630/24, apply oke. Kita coba lihat di instance. Nah, sekarang instance-nya telah running. Ini artinya protokol OSPF sudah berjalan di router 2 ini. Kita lihat di tabel routing, IP route. Router 2 telah menambahkan routing entry OSPF untuk network address dari router 1, yaitu yang ini 172.261 dan 172.262 dengan flagnya DAO, singkatan dari Dynamic Active OSPF. Kembali kita ke menu OSPF. Yang ini adalah router ID dari router 1 yang kita konfigurasi secara manual. Kita beri router ID-nya 1.1.1.1. Lalu yang ini adalah router ID dari router 2. Kita tadi tidak mengkonfigurasi router ID-nya. Kita biarkan default yaitu 0.0.0. Kita coba lihat. Nah, router ID-nya tidak kita ganti, masih default yaitu 0.0.0.0. Namun kita membuat interface loopback dan diberi IP address. Dan diberi IP address loopback-nya yang ini. Jadi yang digunakan untuk router ID pada router 2 ini adalah IP address pada loopback interface. Kita lihat router tetangga dari OSPF router 2. Router 2 memiliki tetangga yang aktif OSPF-nya dengan router ID-nya 1.1.1.1. Tersambung melewati interface Ether 4 dengan IP address-nya adalah 10.12.12.1. Oke, sekarang kita lanjut ke router 3. Untuk router 3 ini kita cobakan router ID-nya default yaitu 0.0.0.0. Routing OSPF di instance. Kita biarkan saja router ID-nya ini. Nanti kita akan lihat router ID-nya berapa. Lalu untuk area ID, kita juga menggunakan yang default ini yaitu dengan nama backbone. Area ID-nya sama seperti router 1 dan router 2. Karena kita mendesain OSPF kita menggunakan single area. Jadi semua router di dalam OSPF single area ID-nya harus sama. Selanjutnya kita tambahkan network address yang ada pada router 3 ini. Kita tambahkan. Kita masukkan 10.23.230/30, areanya backbone, apply oke, tambah lagi 172.2640/24, area backbone, apply oke. Untuk area yang ke modem tidak kita tambahkan karena yang kita tambahkan hanya network address yang masuk ke dalam autonomous system kita. Oke, sekarang kita lihat berapa router ID-nya. Kita lihat di LSA. Nah, sekarang nampak sudah ada 3 router yang aktif OSPF-nya. Yang ini adalah router ID dari router 1. Lalu yang ini adalah router ID dari router 2. Dan yang ini adalah router ID dari router 3. Karena tadi di router 3 ini tidak kita masukkan konfigurasi di instance-nya, kita biarkan router ID-nya default. Lalu kita juga tidak tambahkan loopback interface, maka router akan mengambil IP terkecil atau IP terendah yang akan dia gunakan untuk router ID. Nah, di sini terlihat IP terkecil dari router 3 ini adalah IP yang 10.23.23.2 ini. Kita telah cobakan ketiga metode pemberian router ID untuk OSPF pada Mikrotik router OS. Router 1 tadi kita berikan router ID secara manual, langsung dikonfigurasi di instance OSPF-nya. Sementara router 2 kita gunakan IP address dari loopback interface. Lalu untuk router 3 ini kita gunakan konfigurasi default untuk router ID, sehingga yang digunakan adalah IP address terendah dari interface yang aktif.
Saya menyarankan metode yang ketiga ini tidak kita terapkan. Mengapa? Karena jika router OSPF yang dikelola sangat banyak, kita susah untuk mengidentifikasi router ID yang ada di LSA ini. Kita akan kesulitan mengetahui router ID ini di mana misalkan. Kalau seandainya di LSA sangat banyak router yang aktif OSPF-nya. OSPF adalah tipe routing jenis link state atau status link. LSA atau link state advertisement adalah sistem untuk menyebarkan informasi status link ke seluruh router dalam jaringan OSPF. Jadi paket LSA akan berisi informasi seputar link-link yang ada dalam sebuah router dan statusnya masing-masing. Nah, paket LSA ini kemudian disebarkan ke router-router lain yang menjadi tetangganya. Setelah informasi LSA router 3 ini sampai ke router 1 dan router 2, maka router-router tersebut, router 1 dan router 2, juga akan menyebarkan LSA miliknya ke router 3. Selain itu, dari router 2 juga mengirimkan LSA-nya ke router 1 dan router 1 juga mengirimkan LSA-nya ke router 2. Jadi, jika semua router dalam jaringan OSPF telah adjacency atau pertukaran informasi status link telah lengkap, maka di LSA ini akan muncul informasi semua router yang sudah aktif OSPF-nya. Itu artinya semua jaringan yang ada dalam area OSPF ini telah bisa saling berkomunikasi. Oke, kita lihat di route listnya router 3 ini. IP route routing entry 172.26.1.0/24 ini adalah network address yang ada di router 1. Lalu yang routing entry ini adalah network address yang ada di router 2. Lalu ini adalah network address dari network link router 1 dan router 2. Sementara untuk yang 2.2.2.2 ini adalah network address dari loopback interface pada router 2. Jadi yang kita lihat flag yang DAO saja, karena ini adalah routing entry yang dihasilkan oleh OSPF. Harusnya ada satu lagi network address router 1, lalu kenapa tidak muncul? Yuk kita lihat di router 1. Kita lihat di interface-nya, ternyata interface Ether 4 yang ke PC 11 tidak running. Kita lihat di address list. Oh, ternyata network address ini tidak aktif, makanya router 1 tidak mengirimkan informasi network address ini ke router-router yang lain. Sekarang saya berada di PC 22, anggota LAN dari router 2. Kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Nah, ini IP address dari PC 22. Kita coba cek koneksi dari PC 22 ini ke PC 1, anggota LAN dari router 1. Oke, terkoneksi. Lalu kita cobakan juga koneksi ke PC 33, anggota LAN dari router 3. Kita telah melakukan konfigurasi OSPF untuk ketiga router ini. Sehingga tadi telah kita buktikan anggota LAN dari router 2 ini telah bisa berkomunikasi dengan anggota LAN yang ada di router 1 dan di router 3. Sekarang muncul pertanyaan, apakah semua anggota LAN router 1, router 2, dan router 3 bisa koneksi ke internet? Nah, untuk anggota LAN router 1 dan router 3 sudah bisa koneksi ke internet. Mengapa? Karena router 1 dan router 3 telah kita konfigurasi sebagai internet gateway, sehingga anggota LAN-nya bisa koneksi ke internet. Nah, untuk anggota LAN dari router 2, apakah bisa koneksi ke internet juga? Mari kita buktikan. Kita ping ke IP public, salah satunya IP ini, enter. Ternyata belum. Mengapa? Karena router 1 dan router 3 belum mendistribusikan atau membagikan default route-nya. Bagaimana caranya? Oke, kita ke router 1. Kita ketikkan IP address yang tersambung ke router 2, 12.12.1, enter. Di instance OSPF-nya kita aktifkan fitur redistribute
default route. Double klik. Pilih if install as type 1. Artinya router 1 akan mendistribusikan default route-nya ke router OSPF lain jika memang terkoneksi ke gateway untuk default route. Lalu type 1 ini artinya keputusan remote routing network dilakukan berdasarkan jumlah dari eksternal dan internal metrik. Apply, OK. Lalu kita lakukan juga untuk router 3. Ketikkan IP address router 3. Enter. Routing OSPF sama seperti router 1 tadi di instance. Double klik. Nah, di redistribute default route kita aktifkan. Kita pilih install as type 1. Apply, OK. Sekarang kita lihat di router 2. Ini router 2. Nah, kita lihat di tabel routingnya. Nah, sekarang di router 2 telah ada routing entry untuk destinasi address default route. Gateway-nya ada 2, yaitu ke 10.12.12.1 ini ada di router 1 dan 10.23.23.2 ini adalah IP address di router 3. Kita coba trace dari klien router 2 kemana paket untuk ke internet dia lewatkan. Nah, ternyata paket internetnya dilewatkan ke router 3. Di sini terlihat ada IP 10.23.23.2. Ini adalah IP ke router 3. Jadi gateway yang ke router 1 dijadikan untuk backup linknya. Sekarang kita cobakan jika salah satu dari internet gateway tidak aktif. Kita mulai dari router 3. Jika seandainya koneksi ke modem terputus, router 3 ini koneksi ke modemnya pakai wireless, kita putuskan koneksi wirelessnya. Nah, terlihat sekarang untuk router 3, destinasi address ke internet dilewatkan menuju ke router 2. Jadi ini artinya adalah backup link. Paket internet diteruskan ke router 2 lalu ke router 1. Kita coba trace dari klien router 2. Enter. Nah, sekarang paket internetnya dari router 2 diteruskan ke router 1, yaitu IP ini 10.12.12.1. Kita coba lihat di router 2. Nah, di tabel routingnya terlihat untuk destinasi address default route diteruskan ke IP 10.12.12.1. Ini adalah IP dari router 1. Kita aktifkan kembali koneksi internet melewati router 3. WLAN-nya kita aktifkan lagi. Oke, kita lihat default route-nya diarahkan ke mana. Nah, sekarang default route-nya diarahkan ke modem. Sekarang kita cobakan kalau koneksi dari router 1 ke modem yang kita putus. Ini router 1 menggunakan kabel. Kita coba putus koneksi dari router 1 ke modem. Yang ini kita disable. Nah, sekarang di router 1 default route diarahkan ke router 2. Jadi yang aktif sekarang untuk koneksi internet adalah backup linknya, yaitu menuju ke router 2. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang Dynamic Routing Protocol OSPF Single Area. Terima kasih.